warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai inti cerita dalam buku sastra. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, dan inti cerita. Nah, teman-teman, mari kita perhatikan penggalan cerita mengenai Pak Kadir. Teman-teman bisa buka bukunya ya. Buku pena halaman 25, buku pena 4B. Mari kita bersama-sama. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama yang menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, dari penggalan cerita tersebut, cerita Pak Kadir, kita dapat bahwa tokohnya itu adalah Pak Kadir dan para petani lainnya. Nah, peristiwanya atau sesuatu yang terjadi ya, peristiwa dalam cerita tersebut itu terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Nah, inti ceritanya, inti dari keseluruhan cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, inti cerita tersebut dapat berupa kesimpulan ya, kesimpulan bagian penting dari sebuah cerita. Nah, dalam sebuah cerita juga biasanya terdapat pesan moral di dalamnya. Nah, pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral disebut juga dengan amanat atau nasihat, ataupun pesan yang disampaikan penulis dalam cerita. Nah, pesan tersebut dapat ditemukan dalam cerita ya, secara tersurat, secara langsung, atau secara tersirat tidak langsung. Nah, cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita itu: 1. Membaca cerita dengan cermat. Jadi kita harus membaca cerita tersebut dengan cermat. 2. Mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Nah, teman-teman, biasanya dalam sebuah cerita terdapat kalimat atau paragraf yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Nah, kita harus cari dan temukan kalimat tersebut. Dan yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran menggunakan bahasa sendiri ya. Dalam tujuan teman-teman dapat mengemukakan atau menyampaikan pendapat teman-teman sendiri. Selanjutnya, di
sini dapat kita lihat penggalan cerita Pak Kadir di paragraf kedua. Sebelum kita temukan pesan moralnya, jadi kita cari dulu kalimat atau peristiwa yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran dalam cerita yang dibaca. Paragraf kedua ini berisi, suatu ketika wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, kita temukan teman-teman kalimat yang mengandung saran atau nasihat atau pesan ya dalam cerita Pak Kadir ini. Nah, sini teman-teman yang sudah digarisbawahi bisa teman-teman baca atau bisa teman-teman lihat kalimat tersebut mengandung pesan atau mengandung nasihat ya atau anjuran yang dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari ya. Kalimat tersebut berisi, namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan. Nah, dari kalimat tersebut, pesan moral yang diambil untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesulitan yang menghadang, tidak boleh gampang menyerah dan harus tetap bersemangat. Nah, begitu teman-teman, pesan moral yang kita dapat dari cerita Pak Kadir. Nah, teman-teman, sampai sini semuanya paham? Insya Allah semuanya dapat dipahami ya. Nah, untuk tugasnya, teman-teman, menceritakan kembali cuplikan cerita Lanang ya, diceritakan dalam bentuk video. Nah, cerita Lanang tersebut ada di buku Bupena 4B halaman 26. Nah, dalam video tersebut teman-teman ya, dalam cerita videonya teman-teman itu berisi satu, disebutkan tokohnya, tokoh yang ada di dalam cerita, lalu peristiwanya apa yang terjadi dalam cerita tersebut, lalu yang ketiga inti cerita tersebut menceritakan tentang apa, lalu pesan moral ya, pesan moralnya ini kalian temukan ya, menggunakan dan diceritakan dan menggunakan bahasa teman-teman sendiri ya, sesuai dengan pendapat teman-teman ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran bahasa Indonesia pada video kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.